Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam Beston kelompok pada minggu ini yang diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Sebelum kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan puji syukur jikalau kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di dalam Beston kelompok pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, supaya firman Tuhan tidak sia-sia, bisa meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama menempuh, mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita semua yang mendengar dan menerima serta meyakini dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita masuk di dalam persekutuan doa kelompok, walaupun di rumah kita masing-masing, karena Tuhan masih menghendaki demikian. Tetapi saya percaya bahwa walaupun demikian,
tetap kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama tidak akan berubah dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti memiliki keinginan. Dan keinginan itu pasti yang baik-baik atau yang indah-indah. Misalnya saja, selalu dalam keadaan aman, sukses, hidup mapan, masa depan cerah, dan sebagainya. Sesuai dengan tema, saya mengambil dari ayat 13 sebagai ayat inti atau ayat mas yang bunyinya sekali lagi saya baca demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebagai konsekuensi iman kita kepada Tuhan Yesus atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada dua pilihan, yaitu hidup menurut daging ataukah hidup menurut roh. Supaya dapat mudah mengerti makna tema ini, untuk mematikan keinginan tubuh dan kita mendapatkan hidup, maka kita perlu mengerti dan perlu memahami yang pertama, apa sih yang dimaksudkan daging di sini. Daging itu adalah, bahasa lainnya adalah sart, pengertiannya itu bukan tubuh manusia atau bukan daging yang dimakan oleh manusia. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan daging itu adalah tabiat manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau demikian kedagingan itu adalah tabiat manusia yang berdosa, yang lemah keadaannya dan terpisah dari Allah. Itu yang dimaksudkan kedagingan. Atau juga segala sesuatu yang mengikat manusia kepada dunia ini, sehingga memisahkan manusia dengan Allah. Pengertian kedagingan juga merupakan bagian tabiat manusia yang terendah dan tidak berharga di hadapan Allah. Jadi hidup menurut daging itu sebenarnya bukan semata hal jasmani, tetapi itu adalah merupakan hal rohani. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini mungkin kita sudah hafal dan juga banyak kita renungkan dan mungkin sudah berkali-kali kita baca. Disitulah dituliskan firman Tuhan sebagai buah-buah kedagingan. Jadi perbuatan-perbuatan kedagingan itu jumlahnya banyak sekali dan itu nanti mencakup makna atau tindakan dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kejahatan. Di antaranya di situ disebutkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak hal yang lain. Dari ke-16 hal yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 19 ayat sampai 21 tadi itu sudah menyangkut semua eksistensi atau perbuatan-perbuatan dosa yang mematikan manusia. Artinya mematikan itu adalah membuahkan hidup dalam, kalau orang lain mengatakan dalam neraka atau tidak bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Jadi mematikan itu berarti tidak membuahkan keselamatan yang kekal. Itu artinya mematikan, jadi perbuatan-perbuatan daging itu akan membawa
kebinasaan, jadi tidak bisa membawa kepada keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan di dalam kemuliaannya di surga. Jadi itu pengertiannya daging, sehingga nanti kita dapat memahaminya. Yang kedua, yaitu hidup oleh roh. Yang dimaksudkan hidup oleh roh, roh di sini adalah suatu kuasa yang melebihi manusia. Artinya di atas kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan manusia. Atau juga dapat dikatakan kuasa Allah. Orang percaya atau orang beriman sekuat apapun atau sehebat apapun, pada suatu saat tertentu bisa mengalami titik lemah atau di dalam keadaan kemanusiaan yang dikuasai oleh dosa. Itu pun banyak ditulis di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman itu banyak, jadi orang yang punya iman yang teguh, yang kuat, sebagai tokoh-tokoh iman, tapi pada suatu saat mengalami titik lemah seperti itu. Contohnya saja, kalau kita membaca Raja Daud, juga pernah jatuh dalam dosa, Abraham juga pernah mengalami titik yang terlemah dalam perjalanan hidupnya. Para murid juga ada, misalnya Petrus dan juga yang lain. Mungkin kita juga pernah mengalami titik-titik yang terlemah dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak mampu untuk melakukan yang baik, yang benar di hadapan Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu, terlihat manusia ini semakin tidak berdaya. Yang berdaya adalah kekuatan dosa atau kekuatan jahat, sehingga manusia ini lalu tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami titik lemah seperti itu, lalu muncul kekuatan karena kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Kemenangan bukan kemenangan dengan manusia, tetapi yang saya maksudkan kemenangan di sini adalah kemenangan dari kuasa dosa, yaitu perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi menang dari perbuatan-perbuatan kedagingan tadi. Karena perbuatan-perbuatan kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mematikan. Kalau kita menang, berarti kita memperoleh hidup. Roh Kudus memimpin kepada setiap orang yang percaya, termasuk kepada kita masing-masing. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan. Bukan kalau Roh Kudus memimpin itu lalu segala sesuatunya dilakukan Allah, lalu kita menjadi pasif, tidak. Tetapi yang dimaksudkan Roh Kudus memimpin, itu kita juga harus yang mengambil keputusan. Mengambil keputusan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan tadi. Yaitu semua hasrat yang berkaitan dengan keinginan manusia yang lama yang tidak dikehendaki Allah, yaitu keinginan-keinginan kedagingan tadi, itu harus kita tinggalkan. Nah, ini kita yang mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu. Orang yang dikuasai Roh Allah atau yang dikuasai Roh Kudus, kehidupannya lalu dia pasti akan mengambil keputusan bahwa kehidupannya ini berpusat atau berorientasi kepada keinginan Allah. Jadi tidak berorientasi pada keinginan kedagingan, keinginan tubuh kita atau keinginan kedagingan kita. Sehingga kalau kita berorientasi kepada keinginan Allah, itu lalu muncul tindakan-tindakan buah-buah roh. Buah-buah roh yang disebutkan dalam Galati 5 ayat 22-23, yaitu lalu kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan bisa menguasai diri. Sehingga kalau kita bisa menguasai diri, pasti kita dapat mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan tersebut.
Namun kita perlu menyadari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang hidup dalam janji Allah, orang-orang beriman itu adalah orang yang hidup di dalam janji Allah. Seperti Abraham hidup dalam janji Allah, kemudian Daud dan sebagainya, kita semua ini adalah orang-orang yang hidup di dalam janji Allah atau sebagai anak-anak Allah. Ternyata atau suatu kenyataan bahwa itu tidak mudah kalau hidup di dalam janji-janji Allah. Jadi jangan mengharapkan kalau kita hidup dalam janji Allah itu lalu semua bisa berjalan dengan lancar, dengan baik begitu. Tapi sebenarnya banyak masalah, banyak tantangan, banyak problem yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam janji Allah. Bahkan juga banyak terjadi penderitaan, dibenci dan sebagainya. Banyak tantangan. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 22 dan 23 akan saya baca dalam ayat bacaan kita tadi, ayat 22 dan 23 demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi artinya yang merasa menderita dan sebagainya itu tidak hanya orang lain yang di luar Allah atau di luar orang-orang yang hidup dalam janji Allah, tetapi semuanya merasa mengeluh, menderita, termasuk kita juga. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita ini yang akan menolong kita di dalam kelemahan kita, sehingga kita juga mampu menghadapi penderitaan. Bahkan penderitaan yang ada tidak akan bisa memisahkan kita dengan Tuhan, tetapi justru penderitaan dan tantangan itu akan menempa kita. Iman kita akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Sehingga kita perlu terus di dalam pengharapan seperti firman Tuhan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita saat ini mungkin menderita karena iman kita, bukan menderita karena perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik, tetapi menderita karena iman, di situ justru kita akan mendapatkan kemuliaan, bahkan kemuliaan yang akan kita terima itu akan melebihi dan tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Nah, kemuliaan itu akan kita terima saat kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan inilah yang dimaksud mendapatkan hidup. Jadi kalau kita mematikan perbuatan atau keinginan tubuh kita, kedagingan kita, lalu kita hanya berharap kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menghadapi penderitaan itu dengan sabar dan tekun, dan akhirnya kita juga akan mendapatkan hidup. Itu sesuai dengan tema yang kita renungkan pada minggu ini, mematikan keinginan tubuh untuk mendapatkan hidup. Hidup di sini bukan hidup sementara di dunia ini, tetapi hidup ini adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan itu merupakan janji Allah yang akan dipenuhi untuk kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu ragu apapun yang kita hadapi, biarlah kita selalu mematikan keinginan tubuh kita supaya kita mendapatkan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, renungan singkat firman-Mu pada saat ini, kiranya Roh-Mu yang kudus mengajarkan lebih dalam, lebih lanjut kepada kami masing-masing, setiap pribadi anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, sehingga kami mampu untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh,
kedagingan dan kami akan mendapatkan hidup atau keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu sudah Tuhan janjikan untuk anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.